Saudara, mari kita buka di dalam 2 Samuel. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang Daud, bukan pada waktu dia mengalami penderitaan. Saudara, banyak dari kita sudah menggali, sudah mempelajari pada saat Daud mengalami penderitaan, pada saat Daud dijanjikan dan tidak datang-datang perjanjian itu. Tetapi saat ini kita mau belajar, saudara, bagaimana setelah Daud mengalami semua berkat Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang jatuh justru bukan pada waktu di padang gurun. Banyak orang jatuh justru bukan pada waktu tekanan aniaya datang, saudara. Tapi banyak orang jatuh justru pada waktu suasananya sudah membaik. Pada waktu mereka mulai meraih berkat Tuhan, pada waktu mereka mulai mencapai sasaran, mereka jatuh. Karena itu kita mau belajar, saudara. Kita mau belajar dari 2 Samuel. 2 Samuel pasal 1. Kita lihat judulnya. Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah penantian kurang lebih 13 tahun lamanya, akhirnya Saul meninggal, saudara. Dan saat itu sebenarnya merupakan saat yang paling ditunggu oleh Daud. Ya, kenapa, saudara? Karena berarti musuhnya dikalahkan oleh Tuhan. Berarti kebenarannya ditonjolkan oleh Tuhan. Berarti waktu janji Allah itu datang di depan mata. Tetapi saudara, kita lihat di dalam 2 Samuel 1 ayat yang ke-12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Saudara, ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ya, kalau kita lihat musuh jatuh, kita lihat saat pengangkatan kita datang, seharusnya kan bersorak-sorai. Amin enggak? Ya. Tapi kenyataannya apa, saudara? Daud menangis, saudara. Ya, Daud puasa, saudara. Ya, Daud sampai saudara, Daud itu meratap sampai sore. Saudara, itulah yang membuat hati Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menghendaki satu orang pun, saudara, ya jatuh. Dia tidak menghendaki satu orang pun, saudara, binasa atau keluar dari jalan Tuhan. Dia tidak pernah mau murka Tuhan itu dinyatakan kepada musuhnya. Dia mau, saudara, supaya setiap orang itu menemukan kebenaran, menemukan pengampunan, menemukan, saudara, jalan keluar. Nah, saudara, kenyataannya kita bisa bilang, ya amin, gitu ya. Tapi coba, saudara, ini nggak usah musuh kita. Kita dengar hamba Tuhan jatuh saja, saudara, kita langsung bilang, kok bisa ya? Ya. Saudara, terus kemudian kita bilang, pasti kurang berdoa, ya. Saudara, dan kita cuma bisa cerita sama orang lain lagi. Ya, walaupun ngomongnya jangan cerita-cerita ya. Nah, dia mau lagi jangan cerita-cerita ya, terus aja jangan cerita-cerita, saudara. Saudara, tetapi saudara, kita nggak pernah meratap buat dia. Kita tidak pernah berpuasa buat dia. Saudara, kita tidak pernah peduli kalau ada hamba Tuhan jatuh. Padahal kalau seorang hamba Tuhan jatuh itu menyeret banyak orang. Ya, karena pada waktu iblis jatuh dia juga menyeret banyak orang. Setiap pemimpin yang jatuh itu menyeret banyak orang. Seharusnya saudara dan saya punya hati untuk berdoa. Bukan cuma untuk hamba Tuhan itu, tapi untuk orang-orang yang terseret karena kejatuhan hamba Tuhan itu. Saudara, hati yang seperti Daud, itu yang dicari Tuhan. Ya, apalagi kalau gembala sidang kita. Tapi yang lebih parah kalau gembala sidang itu sudah kita bilangin, kita ditekan. Ya, dibilanginnya salah. Kita mengalami aniaya lah dalam tanda kutip, padahal nggak aniaya beneran. Ya, saudara, tapi kita berpikir, wah lihat kita ditekan, saudara. Kemudian kita lihat hamba Tuhan itu melakukan kesalahan, atau gereja mulai merosot, ya, atau keadaannya mulai tidak enak. Kalau gitu kita keluar aja, katanya ya, cari yang benar. Lo saya ngomong, lo gimana sih? Masalahnya bukan cari yang benar, saudara. Masalahnya apakah kita berdoa tidak untuk mereka, saudara. Karena itu sekali lagi, saudara, kekristenan itu bukan cuma di sini. Kekristenan itu bukan cuma, saudara, engkau berkata tentang yang benar. Kekristenan itu bicara hati, saudara. Apakah hati kita punya belas kasihan? Belas kasihan itu menang terhadap pengadilan. Amin. Itu kata Alkitab. Karena itu kalau ada yang jatuh, saudaramu berbuat salah, dan engkau melihat dia dihukum, jangan sekali-sekali bersuka. Tapi berdoalah, merataplah, kalau perlu berpuasa untuk mereka. Saudara, kita lihat yang kedua. Kita lihat di dalam 2 Samuel 2 pasal yang pertama.
Setelah kejadian itu, saudara, Daud meratap, Daud berduka cita, saudara. Kemudian 2 Samuel 2 pasal yang pertama berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Saudara, langkah yang kedua, saudara, pada waktu dia melihat kemenangan, jalan sudah dibuka, saudara. Ya, kalau misalnya saudara ini bertahun-tahun pengen kembali ke negaramu dan gak bisa, saudara, dan tiba-tiba pintu terbuka lebar, saudara bisa kembali kapan saja. Biasanya kita lupa berdoa, kita cuma bilang begini, puji Tuhan, ini waktunya, go, langsung, saudara ya. Saudara, tetapi kita lihat Daud. Daud ini bertanya, saudara, dan tanyanya ini detail. Ya, pertama dia tanya, pulang gak? Tuhan bilang, pulang, balik. Dia tanya, kemana? Tuhan kasih tahu lagi, Hebron. Dia pergi ke Hebron. Saudara, dalam hidup ini, sekalipun suasana lagi tenang, ya tidak ada apa-apa, saudara, jangan pernah merasa bahwa kita mampu. Nah, kita harus tanya Tuhan langkah demi langkah, karena hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Amin. Ya, saya percaya semua orang tanya Tuhan kalau soal jodoh. Ya, semua orang tanya Tuhan, saudara. Kalau misalnya masalah-masalah yang penting, saudara ya, pekerjaan, masa depan, saudara. Tetapi masalahnya kalau saudara shopping, pernah nggak nanya Tuhan? Nah, saudara, tapi saya mengucap syukur bahwa Allah itu Allah yang menjaga. Saudara, ada satu kesaksian pada waktu bom itu meledak, saudara ya. Pada waktu di BED, saudara. Saudara, seorang anak Tuhan, dia pagi itu harus ke sana. Saudara, dan dia itu parkir persis di lantai di mana bom itu meledak, saudara. Dan sebelum bom itu meledak, saudara, dia itu sudah sampai ke mobilnya. Ya, tiba-tiba, saudara, tiba-tiba itu terdengar suara panggilan. Dikatakan harap ke atas ke lantai 6. Disebut namanya, jelas, saudara. Ya, harap ke atas ke lantai 6. Saudara, dia naik ke atas, saudara. Sampai ke atas, saudara, dia tanya, tidak ada satu orang pun yang memanggil dia. Dia bingung, kok bisa sih nggak ada? Jelas saya dengar nama saya diumumin harap ke atas ke lantai 6. Saudara. Nah, dia ke atas nggak ada yang manggil. Terus dia turun lagi ke kantin. Dia bilang, ya udahlah saya beli minum dulu. Persis sampai di kantin, bom meledak, saudara. Dia berkata seandainya dia itu sudah langsung pulang, dia itu kan di mobil itu pasti, saudara ya, lagi nyalain atau lagi mulai jalan, pasti habislah dia, saudara. Tetapi saya mau berkata, saudara, Tuhan itu setia, benar kata firman Tuhan. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia, saudara. Karena itu sekalipun orang ini nggak, saya paginya yang nggak nanya Tuhan, ya biasa aja berdoa, saudara. Tapi Allah itu setia. Nah, saudara, tapi saya mau berkata, kenapa saya kasih kesaksian ini? Karena ini menunjukkan bahwa tiap hari itu ada bahayanya sendiri. Siapa yang tahu bom meletus di situ? Ya, siapa yang tahu kecelakaan menunggu di depan? Saudara. Karena itu mari berjaga-jaga. Dalam setiap saat berdoa, Tuhan tunjukkan jalanku. Atau setidak-tidaknya berkata batalkan kalau bukan rencanamu. Ya, karena tiap hari itu iblis, saudara, ada di sekitar kita. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mencari. Tapi saya percaya apapun Allah sanggup ubah menjadi kemenangan. Amin, saudara. Masalah, kegagalan tetap selama hati kita melekat kepada Tuhan. Bahkan sekalipun saudara dan saya tidak setia, Allah tetap setia. Saudara, kita lihat yang selanjutnya di dalam 2 Samuel 3. 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saudara, setelah saudara mencapai kemenangan, bahkan setelah saudara menjadi raja, jangan saudara berpikir bahwa peperangan itu sudah selesai, saudara. Peperangan itu terjadi hari lepas hari, saudara. Ya, membuat Daud makin kuat, saudara, dan Saul makin lemah. Demikian juga, saudara, di dalam manusia batiniah kita. Saudara, peperangan terhadap dosa itu hari lepas hari, saudara. Peperangan terhadap cinta akan dunia itu hari lepas hari. Itu akan membuat manusia rohmu makin kuat, saudara. Dan cinta akan dunia makin lemah. Saudara, banyak orang berpikir kalau kita sudah anak Tuhan, ya, cinta Tuhan, kebaktian setiap hari, terus otomatis kebal dosa. Siapa bilang, saudara ya?
Saudara, kita nggak pernah kebal dosa sampai kapanpun, saudara. Dan saya mau berkata, ada yang lain berpikir, kalau dia makin hari makin berbakti, berdoa nyembah Tuhan, iblis takut sama dia. Saya juga mau nanya, siapa bilang? Saudara, bahkan ada yang berpikir, kalau saya puasa bu, pasti iblis lari. Siapa bilang? Saudara ya. Saudara, Yesus puasa nggak 40 hari 40 malam? Penuh Roh Kudus nggak? Iblis lari nggak? Nggak. Nempel kan, deket-deket kan? Makanya. Ya. Jadi siapa bilang, saudara? Kalau saudara puasa doa itu membuat iblis gemetar. Saudara, enggak ada, saudara. Kalau iblis berbuat macam-macam, saudara tengking, dia lari, itu bukan karena saudara. Tapi karena otoritas Allah di dalam saudara. Itu karena anugerah, saudara ya. Bukan karena kekudusanmu. Orang iblis sampai sekarang masih bisa menghadap Tuhan kok. Kekudusan saudara dibanding Tuhan itu apa bandingannya, saudara? Nggak ada bandingannya. Karena itu saudara boleh doa puasa 5 jam. Saudara pikir, wah aman, iblis tidak ada di dekatku. Siapa bilang? Iblis makin bilang, habis puasa kesempatan baik, gua godain dia. Ya. Saudara, itu saudara. Iblis akan selalu datang, saudara, dan mengintai, saudara. Lebih-lebih kalau anak Tuhan yang mau dipromosikan oleh Tuhan. Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya bermimpi, saudara, saya lihat banyak orang, semuanya ujian. Ya. Semuanya ujian di kelas masing-masing, saudara. Terus kemudian saya bertemu dengan Pak Petrus. Begitu Pak Petrus ketemu, dia bilang begini, siapa yang mau dipromosikan Tuhan tahun ini? Pasti masuk dalam ujian. Saya bilang, udah tahu, barusan mimpi. Saya bilang ya, saudara, barusan mimpi, saudara. Persis, saudara. Karena saya lihat semua orang yang naik tingkat harus diuji. Dan salah satu juri ujinya siapa? Iblis, saudara ya. Tuhan bilang, please. Ada beberapa tolong diuji nih, tolong ya. Yang ini katanya ya. Saudara, tapi jangan khawatir, yang kasih soal Tuhan, amin. Ya. Jadi Tuhan tahu, oh ini tingkatnya segini, tingkat kelas 1 kasih soal kelas 1, jangan lebih ya. Nah saudara, tetapi saya mau berkata, saudara, bahwa kita lihat peperangan itu akan terus terjadi. Karena itu kalau saudara lengah, saudara akan gagal. Yang kedua, kalau saudara mulai mengambil sikap santai, saudara ya, merasa bahwa saudara punya power, punya kuasa, saudara akan gagal. Yang ketiga, kalau saudara mulai, saudara menganggap enteng musuh, saudara juga dengan mudah akan gagal. Karena pencobaan iblis, ujian itu, saudara tidak akan sama seperti yang lalu. Makin licin dan makin licin. Nah, makin licin. Saudara jangan harap persoalannya sama. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya kaget sekali dengan motivasi hati saya. Saudara, ceritanya saya ini ketemu banyak hamba Tuhan. Ya. Dan saya ketemu banyak hamba Tuhan, setiap kali ngobrol hamba Tuhan ini cerita tentang hal-hal yang besar. Yang satu bilang saya dapat rumah bu, diberkati Tuhan. Wah tingkat gitu ya. Yang satu bilang saya dapat BMW. Yang satu lagi bilang saya dapat ini. Wah semua cerita berkat saudara. Saya kan ngobrol sama hamba Tuhan, baik gak? Dengar kesaksian baik gak? Baik kan? Ya saya juga lagi bilang harusnya sih tambah dikuatkan loh, harusnya kan begitu kan? Ya dengar kesaksian tuh tambah dikuatkan, tambah disegarkan. Saudara tahu apa yang jadinya? Tanpa saya sadari, saya ngomong begini, gua kali yang salah ya. Semua dapat berkat, rasanya saya mesti mulai meningkatkan rumah, gitu ya. Saudara, tiba-tiba motivasi itu bisa. Saudara, hanya dari perkataan hamba-hamba Tuhan, saya mulai berpikir, kok saya naik kijang terus ya Tuhan? Ya, nggak terima, ngerti nggak saudara ya? Yang lain udah ganti mobil BMW, yang satu Land Cruiser, enak aja gua kijang gitu ya. Saudara, saat itu saudara dan saya tidak sadar. Saya nggak sadar. Saya pada saat itu saudara, setiap pelayanan pemulung buat saya jadi beban. Ya karena tiap bulan kan butuh duit, saudara ya. Saya mulai bilang, benar nih pelayanan kali gua salah, udah waktunya berhenti kali gitu ya saudara. Saudara, motivasi itu mulai mencong, saudara. Dan kemudian pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, lihat hatimu, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan itu menegur dengan cara yang sangat indah. Saudara, pada waktu itu saya tidur malam, dia nggak marah, dia nggak makiin saya. Kalau saya jadi Tuhan saya makiin, saudara ya. Saya bilang lu nggak tahu diri, benar gitu ya, saudara. Tetapi pada waktu itu saya tidur malam, dan malam itu saya bermimpi Tuhan datang di sebelah saya. Dan Tuhan kasih saya sebuah cincin. Saudara, Tuhan kasih sebuah cincin, dan cincin itu dari emas. Kecil kayak pot gitu saudara.
ya. Terus kemudian di dalamnya itu ada bunganya warna ungu, ada daunnya, ada sulurnya, saudara. Saudara, dalam hati saya lihat dan saya berkata, cincin kok aneh, gitu ya. Saudara, terus tapi saya nggak berani protes. Kalau Tuhan yang ngasih kan nggak berani protes, saudara. Kemudian saudara, Tuhan bawa satu cincin, dan cincin itu luar biasa indahnya, saudara. Cincin itu, saudara, benar-benar berkilau-kilauan. Kebetulan teman saya barusan habis menikahkan anaknya, dan anaknya itu dapat hadiah, saudara, satu berlian yang saya dikasih tahu harganya mamahnya beli 2M, saudara. Jadi pada waktu saya lihat cincin itu, kalkulasi saya mulai berjalan, saudara ya. Itu lebih besar, lebih bagus, saudara, berkilau-kilauan sekali. Warnanya bagus, di sekitarnya masih ada berlian lagi. Saya mikir, itu sih lebih gede, lebih bagus, 4M, 5M ada. Ya, Tuhan pegang, dan gayanya Tuhan megang itu bikin saya kepengen. Ya, kayak orang dipamerin gitu lah, saudara ya. Kemudian Tuhan berkata begini, kamu suka yang ini kan? Terus nggak berani jawab lagi, dalam hati begini, sudah tahu nanya. Ya, saudara, yang saya tahu, Tuhan kan tahu isi hati kita, betul nggak, saudara ya? Ngapain jawab? Ya, jadi saya senyum aja, karena senyum atau tertawa itu bahasa universal, bisa iya, bisa enggak, bisa macam-macam. Senyum aja, nggak salah pokoknya kalau senyum, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, Tuhan berkata begini, yang aku pegang tidak ada kehidupan, menarik, menawan, cemerlang, tapi tidak ada kehidupan. Yang aku berikan kepadamu ada kehidupan. Dan saya bangun kaget, saudara. Dan saat itu saya duduk, saya berdoa, saya lihat jam 2. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa artinya? Tuhan bilang, kamu mau semuanya kan? Kamu mau rumah yang mewah, kamu mau pelayanan yang besar, yang gede, yang dilihat orang, kamu mau mobil yang bagus kan? Tuhan bilang itu semua tidak ada kehidupan di dalamnya. Yang aku berikan kepadamu berbeda. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, tapi di dalamnya ada kehidupan. Tuhan berkatakan, aku mengasihimu, aku mau jaga hatimu tetap murni di hadapanku. Saudara, satu hal yang membuat saya terharu karena cintanya Tuhan, karena dia datang tidak dengan kemarahan. Saudara, dia bisa marah sama saya, dia bisa bilang hal-hal yang saya hamba yang tidak berguna, dia bisa tegur dengan keras. Tapi saya benar-benar berkata, Tuhan, kau Allah yang luar biasa, kau Allah yang begitu lembut dan rendah hati, saudara. Dan saya belajar, padahal saudara, setelah itu saya sadar bahwa ternyata hati saya penuh dengan iri hati. Hati saya penuh, saudara, ya, dengan pemberontakan. Hati saya penuh dengan kekecewaan. Saudara, hal yang kecil, tapi rupanya saya sudah mulai masuk di dalam satu yang dilihat manusia, bukan dilihat Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan itu baik sekali, sangat baik. Dan itu yang saya selalu berkata pada banyak orang, cintanya dia itu luar biasa. Setiap kali saya berjumpa dengan kasihnya dan cintanya, saya selalu gak tahan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu siapa saya. Saya tahu betapa buruknya saya, dan dia gak pernah maki saya. Dalam sepanjang pengikutan saya kepada Tuhan, berapa kali pun saya gagal, saudara, dia gak pernah kasar. Dia gak pernah, saudara, mau buang saya atau sesuatu yang menyakitkan, gak pernah. Tapi dia selalu menegur dengan sangat lembut. Dan saudara, karena itu saya mau berkata, dia benar-benar Allah yang luar biasa, rendah hati, lemah lembut, dan panjang sabar. Karena itu jangan usah takut, saudara. Banyak anak-anak Tuhan gemetar lihat Tuhan. Banyak anak Tuhan kalau mereka jatuh dalam dosa gak makin mendekat Tuhan, cari Tuhan, teriak Tuhan, tapi makin lari, saudara. Banyak anak Tuhan berpikir Tuhan bawa pentung dan mau gebuk mereka setiap saat, saudara. Banyak anak Tuhan berkata dan berpikir kalau mereka dibawa di dalam kehidupan yang berat, yang susah, saudara, itu karena Tuhan marah sama mereka, Tuhan hukum mereka, saudara. Tetapi saya belajar dalam hidup saya bahwa Tuhan tidak pernah seperti itu. Kalaupun dia bawa kita dalam satu kondisi yang buruk, saudara, itu karena dia mengasihi kita. Karena dia punya alasan untuk mendidik. Karena dia punya alasan untuk menjagai hati kita, saudara. Karena dia punya alasan, saudara, untuk membawa kita ke tingkat yang lebih benar. Karena itu, saudara, hati-hati. Setiap jebakan iblis itu bisa tambah licin dan tambah licin, saudara. Ya, dia tidak akan datang di dalam percinahan secara langsung.
buat orang-orang yang rohani. Dia tidak datang di dalam pembunuhan, saudara, tetapi dia datang menyusup sangat tipis. Tapi saya mau berkata, jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, biarlah kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, berperanglah terus, karena kita harus kalahkan. Sekali waktu, daging ini harus mati, saudara, supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saudara, kita lanjutkan. Setelah itu kita buka 2 Samuel yang kelima, ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-8. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk ke kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Saudara, sampai di sini, saudara, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, sukses besar, saudara. Kemudian dia mau merebut satu kota yang sangat kuat, yang diduduki oleh orang Yebus yang gede-gede seperti raksasa, punya kereta besi dan sebagainya. Saudara, dan orang itu berkata, lu nggak bisa masuk, ya, sama orang timpang aja, sama orang buta aja lu kalah, ya, diejek. Saudara, tapi pada waktu Daud diejek seperti itu, hatinya panas, saudara. Saudara, dan dia bisa mengalahkan. Tapi sejak itu dia benci sama orang timpang, sama orang buta. Kenapa? Dia berkata, itu orang lemah, aku lebih kuat dari mereka. Saudara, lihat betapa licinnya iblis itu menaruh satu racun di dalam hati Daud, saudara. Dia mulai merasakan bahwa dia seorang yang mampu dan sanggup, saudara. Dan untuk itu dia membayar mahal. Saudara, kita lihat pasal yang ke-6, ya. Setelah dia mulai merasa bahwa dia mampu, dia merasa bahwa dia kuat, saudara. Kita lihat Daud pasal yang ke-6, judulnya tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ayo anak Abinadab mengantar kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gembus, rebana, keluntung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukah. Saudara, saya mau ceritakan di sini. Saudara, karena Daud mulai merasa, ya ada satu benih kecil, saudara, bahwa dia sanggup. Dia tahu apa yang Tuhan mau, dan dia bisa dengan mudah mengalahkan segala sesuatu. Saudara, benih itu nggak langsung tumbuh. Kalau saudara lihat pada waktu dia menghadapi musuh besar, dia masih tanya sama Tuhan. Tetapi benih itu saudara mulai tumbuh pada waktu dia mengalami hal yang sepele. Buat dia masalah sepele, memindahkan tabut Tuhan, saudara, kembali ke Yerusalem.
Dan kalau saudara pelajari, dia mulai nggak tanya Tuhan. Dia mulai berpikir, saya tahu yang Tuhan mau. Saya mampu melakukan itu. Dan saya akan menyukakan hati Tuhan. Saudara, dia mulai menggunakan caranya dan bukan cara Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Tabut Allah yang harusnya digotong oleh imam, ya, dinaikkan kereta. Dan lembunya itu mau jatuh, saudara. Usa pegang. Ya. Pada waktu Usa pegang, Tuhan marah, sambat, mati. Saudara, ini satu peringatan buat kita. Jangan pernah melanggar kekudusan Tuhan. Ya, melanggar perintah, saudara masih nggak mati. Tapi melanggar kekudusan Tuhan, saudara mati. Artinya di dalam hadirat Tuhan yang sedemikian rupa, kalau saudara tidak takut akan Tuhan, saudara masih berkata, Allah, yang menyepelekan Tuhan, saudara bisa mati seketika. Saudara, kalau saudara melanggar firman, saudara bilang, Tuhan aku mau tapi nggak kuat, jatuh lagi, Tuhan masih ampuni. Tapi seseorang yang melanggar kekudusan, hukumannya mati. Contohnya anak Harun, ya, dia bawa saudara dupa asin, api asin. Dia pikir persembahan Tuhan juga sepele, menyepelekan Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Mati. Saudara, saudara anak Imam Eli, ya, mereka mengambil saudara dari persembahan Tuhan yang terbaik. Harusnya buat Tuhan dulu, sisanya buat imam. Ini sebaliknya. Imam dulu, buat saya. Sisanya buat Tuhan. Mati. Saudara, Musa. Tuhan berkata, berkatalah. Dia pukul semaunya. Dia bilang, sama aja tuh. Ya, orang gue lagi kesel, sekalian lampiasin aja. Saudara, mati. Tidak bisa masuk tanah Kanaan. Dan demikian juga dengan Usa. Dia pegang, mati. Dalam perjanjian baru juga ada yang sama. Siapa saudara? Ananias dan Safira. Dia pikir nggak apa-apa tuh, bohong kecil. Nah, ya. Ini bukan punya Tuhan, bukan semuanya buat Tuhan, sebagian buat saya, bohong kecil. Mati. Saudara, banyak anak Tuhan minta dibawa ke dalam kemuliaan yang lebih besar, betul? Saudara rindu hadirat Tuhan yang lebih nyata. Udah siap nggak sih kalau? Karena kalau saudara hadirat Allah yang nyata, kekudusan dinyatakan, kemuliaan dinyatakan, saudara salah sedikit mati hukumannya. Banyak anak Tuhan itu nggak ngerti soalnya. Dia bilang, Tuhan kenapa kemuliaanmu tak kau turunkan? Tuhan bilang, kalau kau turunkan sekarang kau mati anakku, katanya ya. Saudara, sesepele itu, saudara. Yang satu bilang, Tuhan bela aku sekarang, ya jadikan aku raja, bangkitkan, bela ekonomiku. Tuhan bilang, kalau sekarang gua berkati, kamu terhilang. Ya. Saudara, tapi anak Tuhan cerit-cerit, kapan? Saya mau bilang berhenti tanya kapan. Karena Tuhan bilang, masalahnya bukan di saya. Ya, kalau masalahnya di Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara saat ini juga. Kalau masalahnya di Tuhan, Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya saat ini juga. Tuhan mau tunjukkan kekudusannya saat ini juga. Masalahnya di mana? Di saudara dan saya. Karena kita yang belum siap, saudara. Karena itu siapkan dirimu. Buat satu persiapan hati dan berkata, Tuhan, kalau perlu remukkan aku berkali-kali. Sampai aku itu kudus. Sampai aku berkenan. Sampai aku gak keluar dari jalanmu. Dan setelah itu kau limpahkan apa yang kau mau dalam hidupku. Ya. Saudara, saya mengucap syukur punya seorang ayah yang luar biasa. Ya. Dia selalu mendoakan itu untuk anak-anaknya. Saudara, ayah saya selalu berdoa berkata begini, Tuhan, aku gak minta anakku diangkat tinggi-tinggi. Aku gak minta mereka sukses. Aku minta mereka dibentuk sedemikian rupa untuk menyenangkan hatimu. Dipaksa sedemikian rupa untuk mencapai garis akhir. Dipaksa sedemikian rupa untuk menyenangkan dan untuk menyelesaikan rencanamu dalam hidup mereka. Nah saudara, saya bersyukur banyak hal yang Tuhan paksa, tapi buat saya masih terenteng lah saudara ya. Dan kemudian adik saya yang ketiga itu namanya Samuel saudara. Dan Tuhan punya rencana khusus untuk dia, lewat dia akan memberkati banyak orang lewat keuangan. Saudara, dan Tuhan sudah didik dia hampir kurang lebih 12 tahun. Saudara, setiap kali mau berhasil, sudah di tangan. Begitu cuma sombong sedikit, gagal lagi, saudara ya. Sudah di tangan, sudah oke, pembeli sudah mau jadi, saudara. Begitu merasa bilang, lihat nih, kalau enggak karena gua, karena siapa lagi? Gagal, saudara. Sudah di tangan, semuanya udah beres, saudara.
Ya, kemudian dikasih ujian, berbelas kasihan nggak sama orang lain, kesel. Orang kayak gitu nggak usah diampuni, nggak usah dipakai, jelek gitu ya. Tuhan bilang, tuh kan, kamu masih merasa bahwa dirimu lebih baik dari dia, gagal, saudara. Loh, kalau setahun 2 tahun itu nggak apa-apa, saudara. Ya, kalau udah 12 tahun, sampai dia ngomong bilang begini, gua gagal terus gara-gara doanya papa kali, katanya ya. Dia bilang, seandainya papa nggak berdoa begitu, saya rasa saya sudah naik. Dia bilang, saya sudah di atas, tapi saya bersyukur. Dia bilang, saya bersyukur. Walaupun kadang-kadang kalau di dalam kegagalan rasanya mau teriak, sampai berapa lama Tuhan? Kalau engkau tunggu aku sempurna nggak selesai-selesai. Gitu. Tapi dia berkata, tapi kalau aku sudah lewati lagi, aku berkata, Tuhan aku berterima kasih. Daripada aku di atas dan aku hancur, lebih baik aku dididik. Lebih baik aku dididik. Nah saudara, kita bisa ngomong gampang. Ya. Tetapi kalau sudah ada dididik 12 tahun, atau dididik kayak Musa 40 tahun, apakah saudara bersedia? Saudara, apakah saudara bersedia? Tapi pilihan di tangan saudara. Beberapa anak Tuhan berkata, yang penting gua berhasil Tuhan. Perkara surga nanti belakangan. Ya. Mereka gak mikir. Kekekalan itu merupakan sesuatu yang sangat mahal, saudara. Kemuliaan itu merupakan sesuatu yang sangat mahal. Saudara, rencana Allah terjadi dalam hidup kita. Itu merupakan investasi Tuhan hari lepas hari dalam hidup kita. Itu gak terjadi begitu saja, saudara. Tiap hari orang yang dipilih Tuhan untuk ditinggikan. Tiap hari tangannya membantu kita. Tiap hari dia berperkara dengan kita. Dan itu seringkali melewati perkara-perkara yang menyakitkan. Tapi hargai itu. Hargai itu. Kalau anak Tuhan masih suka berontak, teriak, saudara, maka mereka masih tidak mengerti bahwa setiap langkah, setiap turut campur tangan untuk menghancurkan kita, mendidik kita, membersihkan kita, itu adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, bersyukurlah saudara, walaupun berapa lamanya. Nah saudara, kita lihat Daud mulai masuk sedikit benih sedikit ya, tentang kesombongan. Dia menganggap dirinya lebih baik dari orang timpang dan dari orang buta. Dan akibatnya saudara, dia melihat dengan matanya bagaimana Tuhan menghajar Usa, dan lihat reaksinya. Kalau dia rendah hati dulu, apapun yang terjadi, dia difitnah Saul, dia diusir, dia mengalami banyak hal, dia marah nggak sama Tuhan? Enggak. Tapi dikatakan ini jelas Daud menjadi apa? Marah. Saudara, karena hatinya mulai sombong. Saudara, tapi lihat baiknya Tuhan itu. Walaupun Daud mulai sombong, dia diam aja. Dia biarin 3 bulan Daud menyimpang. Saudara, dikatakan jelas mereka menyimpang. Saudara, keluar dari tujuan Allah. Hanya kesombongan yang kecil itu membuat saudara menyimpang dari tujuan. Saudara, dan banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidak mengerti bahwa kesombongan adalah satu cara yang paling mudah iblis buat dalam hidup kita untuk membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, saya belajar sungguh-sungguh lewat akhir-akhir ini. Iri hati kecil membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan, seperti Saul. Kemarahan membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Hobi, ya, seperti Simpson, saudara. Dia punya satu hobi perempuan, itu gawatnya, saudara ya. Tapi hobi apapun, saudara, itu bisa membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, saya lihat bagaimana Absalom, kepahitan, saudara, itu bisa membuat dia hilang dari rencana Tuhan. Saudara, karena itu sekali lagi jagai hatimu dengan kewaspadaan. Ya, karena begitu mudahnya kita menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan membiarkan 3 bulan Daud menyimpang, dan Daud, saya percaya Roh Kudus bicara banyak dalam hidup Daud. Ya, karena Roh Allah bekerja dalam hidupnya, dan dia lihat bagaimana Obed-Edom diberkati. Saudara, karena itu saya bisa lihat bagaimana pertobatan Daud. Kita lihat saudara tadi ayat yang ke 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ini membuktikan dulu di atas Daud menari-nari enggak? Iya. Menari-nari ya, sekuat tenaga, tapi dia tidak korbankan lembu. Tapi sekarang setiap 6 langkah dia potong lembu. 6 ini bicara kemanusiaan. Dia sadar kemanusiaan dia harus dikorbankan setiap kali. Saudara, kedagingannya harus dipotong setiap kali.
Ya, walaupun itu berarti membutuhkan waktu yang panjang. Saudara bayangin dia jalan itu jauh sekali. Ya, dari ini luar kota loh saudara, bukan dalam kota, saudara. Istilahnya Bekasi, Jakarta, gitu, saudara, jalan kaki, saudara. Ya, naik mobil aja tadi 1 jam. Ya, apalagi saudara, apalagi kalau jalan kaki, saudara. Dan Daud ini saudara harusnya pengennya kan cepet aja deh naik kereta semuanya, gitu. Atau udah jangan berhenti, lari semuanya, gitu saudara. Tapi dia enggak. Setiap 6 langkah potong. Dan itu membutuhkan acara, membutuhkan waktu. Tapi dia mau berkata untuk mencapai tujuan, supaya jangan menyimpang lagi. Setiap kali kita harus salibkan daging ini. Kita harus bawa ke altar Tuhan dan berkata, kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Setiap kali keinginan manusia menonjol, kita harus berkata, Tuhan potong itu. Supaya hidupku ini cuma punya satu tujuan, menyenangkan hatimu. Saudara, dan itu membutuhkan waktu yang panjang. Saya lihat itu dalam hidup saya lihat itu dalam hidup adik-adik saya, dalam hidup ayah saya. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan lain yang kelihatannya jalannya jauh lebih cepat, saudara. Ya, mereka jauh lebih melesat ke atas. Karena mereka nggak buang waktu untuk potong daging, nggak buang waktu untuk potong persembahan. Dan saudara, beberapa hari ini saya mendengar banyak hal yang menyedihkan. Mereka-mereka yang di atas dengan segala macam perkara yang menyedihkan, yang tertutup untuk orang luar. Dan saya berkata, Tuhan, aku bersyukur. Karena sekalipun aku harus menemukan jalan yang panjang lewat memotong daging, tapi aku bersyukur, sungguh-sungguh saya bersyukur. Itu merupakan cara Tuhan supaya hati saya tetap dijagai. Itu merupakan cara Tuhan supaya kalau saya di atas tidak jatuh, saudara. Dan saya bersyukur untuk itu. Karena itu saudara, mari kita mengerti cara Tuhan. Pilihan di tangan saudara. Saudara bisa seperti Daud dengan sukarela berhenti setiap 6 langkah. Artinya setiap daging itu mulai muncul, saudara berkata, silakan kerjakan aku Tuhan. Habisin lagi aku, bentuk lagi, murnikan lagi. Saudara. Atau saudara bilang, Tuhan, gua mau maju. Yang kurindukan kemuliaan, berkat kuasa, saudara, urapan. Kalau saudara doa itu terus, Tuhan berkata, jadilah kehendakmu. Karena Allah tidak bisa memaksa loh, saudara. Kalau tujuan hidupmu adalah kemuliaan, berkat, ya satu hal yang cemerlang, seperti yang Tuhan tunjukkan cincin tadi. Tuhan berkata, kalau engkau mau yang ini, aku berikan. Tapi saya bilang, enggak Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur. Saya dapat sesuatu yang berbeda dari yang saya mau. Dan saya bersyukur untuk itu. Saudara, karena itu pilih dalam hidupmu. Engkau mau ngambil waktu untuk menyembelih, atau engkau mau cuma masuk di dalam apa yang kau inginkan. Saudara, ingat, bukan kemuliaan yang kita tuju, bukan jiwa-jiwa, bukan berkat yang kita tuju. Yang kita tuju adalah menyenangkan hatinya. Amin, saudara. Dimurnikan untuk jadi bejana yang berkenan bagi dia. Saudara, kita teruskan. Kita lihat Fatsal yang ke-9, ayat yang ke-7. Dia berkata Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, kita lihat Daud yang waktu itu membenci orang timpang, membenci orang buta. Mephiboset orang yang timpang. Tapi dia panggil makan sehidangan sama dia. Duduk di meja, saudara. Saudara, ini kembali berbicara kalau hati kita sudah dipulihkan, maka kita akan punya belas kasihan, saudara. Kita akan punya cinta kepada sesama, saudara. Kita akan selalu mau untuk membagi kemuliaan, membagi kasih, saudara. Ya, membagi hidangan dan berkat Tuhan, saudara. Tetapi kalau saudara ini nggak punya, saudara, yang namanya belas kasihan, saudara akan tamak dan sangat tamak. Kemarin saya dengar satu kesaksian yang indah, saudara. Saudara, dia itu kaya, diberkati, saudara. Ya, kemudian ada satu proyek di banknya, saudara, dan dia bilang, Tuhan, tolong aku. Ya, aku mau dapat itu, saudara. Proyek itu 43M, saudara, ya. Saya rasa 1%-1%-nya dia pasti dapat, ya. Memang bukan semua, bukan buat dia, tapi 1%-nya dapat. Saudara bisa hitung sendiri berapa. Saudara, dia janji di luar perpuluhan ngasih 15 juta. Itu kan sedikit sekali kan, dibanding dengan sekian banyak yang dia dapat.
Saudara, apa yang terjadi, saudara? Itu aja dia nggak rela. Saudara, pada waktu jadi gold, saudara, di tangan dia kasih cuma 5 juta. Saudara, saya kan udah ngasih perpuluhan. Tambahannya lumayan lah, 5 juta udah banyak kan? Saudara, dan dia bercerita, dalam 3 bulan, saudara, semua yang dia punya habis. Ya, dia punya 500 juta, ditanam di satu usaha, habis, bangkrut. Saudara, dia bikin usaha, selain dia kerja, bikin usaha buat jual beli mobil, habis. Saudara, kemudian dia sudah GM, saudara ya, di satu bank, di PHK. Karena itu saya mau berkata, kalau Tuhan mau menghabiskan, ya, itu secepat kilat. Dia bilang masih untung 3 bulan. Dia bilang, kalau misalnya seminggu pun sebenarnya Tuhan bisa kok. Ya, tapi Tuhan biarkan 3 bulan. Nggak ada pekerjaan, nggak ada tabungan, nggak ada apa-apa. Saudara. Dan saat itu akhirnya dia mengambil keputusan jualan bakso. Saudara. Ya, bayangin dari GM jualan bakso. Ya. Nggak pernah masuk, saudara, dapur. Ini kan pria, saudara. Jadi istrinya bilang begini, lu yang bener aja. Ya, nggak pernah masuk dapur, nyalain kompor aja nggak bisa kok. Ya, sekarang tiba-tiba mau jualan bakso katanya ya. Saudara, dia bilang, sudahlah, dia bilang, saya ngerasa ini yang Tuhan suruh buat saya. Saudara, dan pada waktu dia jualan bakso, dia bilang hari pertama itu aja dia udah gemeter. Lihat ibu-ibu kan yang datang, ibu ya bilang mau beli baksonya, dia bilang bu duduk aja di sana ya bu, nanti saya yang bawa ke situ. Nggak pakai pembantu, dia sendiri yang kerjain, saudara. Ya kenapa? Karena dia pikir, aduh saya laki kalau diplototin nanti kelihatan kan kakunya, saudara ya. Jadi dia tuh sampai gemetar, saudara. Saudara, dan hari pertama, hari kedua, keuntungan dalam seminggu itu bisa cuma 7.000, 15.000, saudara. Saudara, saat itu dia nangis dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku salah. Aku tahu ketamaan itu menguasai hidupku. Dan dia bilang, sekarang Tuhan aku bukannya mau hitung-hitungan, tapi beri aku 1 kali kesempatan lagi. Angkat aku Tuhan. Ya, dan engkau akan lihat. Aku akan memberkati engkau seberapa yang engkau suruh. Angkat aku. Saudara, dan dia bilang, sungguh-sungguh Tuhan itu luar biasa. Nah, dia mulai dengan jalan iman, saudara ya, dia kasih perpuluhan itu seberapa yang dia digerakkan Tuhan. Jadi walaupun penghasilannya itu masih segitu, dia ngasih 1 juta gitu ya, permulaan wis kasih gitu saudara ya. Dengan iman bahwa bulan depan dia dapat penghasilan 10 juta gitu saudara, dengan iman saudara. Saudara, dia mulai saudara dengan iman. Dan dia berkata dia lihat luar biasa. Nah, di jualan bakso itu langsung meningkat. Orang datang ke tempat dia dan mulai bilang, kok jualannya cuma ini katanya ya. Itu loh, di situ ada sandwich enak di Jakarta, bikin sandwich. Saudara, dia pergi ke Jakarta, dia beli sandwich, dicobain, dirasain, dia dapat ide, oh ya bumbunya ini, dia bisa tiru, pelak, saudara. Saudara, terus orang bilang di situ steaknya enak, dia pergi ke sana, nggak tanya, dia cuma beli, dirasain, dilihat, dicoba, uji coba, tahu, Tuhan kasih ide, saudara. Dan kemudian saudara, dalam waktu singkat, ya dalam waktu 1 tahun, Tuhan kembalikan semuanya. Ya, semua yang hilang, saudara. Cuma warung kecil loh, saudara ya. Jual bakso, tapi sekarang nggak jual bakso toh. Ada sandwich, ada steak, ada macam-macam lah, saudara ya. Saudara, dia bilang cuma dalam 1 tahun. Ya, semua yang hilang, saudara. Cuma warung kecil loh, saudara ya. Jual bakso, tapi sekarang nggak jual bakso toh. Ada sandwich, ada steak, ada macam-macam lah, saudara ya. Saudara, dia bilang cuma dalam 1 tahun Allah kembalikan semuanya. Dia berkata, tapi satu yang beda, hati saya tidak melekat kepada harta. Hatinya lain, saudara. Ya, hatinya lain. Dia berkata, kadang-kadang saya udah ngasih sekian, orang datang lagi, bilang, Pak ini butuh di gereja, plak, saya kasih. Dia bilang. Dan kemudian setelah 1 tahun Tuhan bilang sama dia, lepas. Ya, biar itu dijual sama orang lain, kamu buka, kamu bikin yang lain. Aku punya rencana buat kamu. Dilepas. Orang lain bilang, kamu itu enggak benar. Lagi istilahnya lagi bagus-bagusnya, lagi wow-wownya, gitu ya. Masa dilepas? Dia bilang, sekarang saya tahu. Ya, kalau Tuhan yang memberi, kalau saya tidak taat, dalam seminggu pun dia bisa habiskan. Dia bilang. Nah, saudara, kita bisa ngomong gampang, tapi yang tahu hati kita. Ya.
Susah, saudara, untuk melepaskan. Susah untuk percaya, saudara. Susah untuk sungguh-sungguh punya hati yang berbelas kasihan. Saudara, hati yang berbelas kasihan itu cirinya tidak menghakimi. Ini. Kalau saudara masih lihat orang dan saudara berkata, kok dia bisa begitu ya? Nah, ya. Saudara masih bilang goblok itu orang ya. Nah, ya. Oh, itu jatuh itu karena salahnya sendiri. Hatimu belum berbelas kasihan, saudara. Dan saya selalu, saudara, apa saja, saudara, yang saya mulai berkata kok bisa seperti itu, Tuhan biarkan itu terjadi dalam hidup saya, saudara, dalam banyak hal, semuanya, saudara. Ya, kalau saya mulai bilang sama anak buah saya, aduh, orang kok bisa malasnya kayak begitu ya, doa 1 jam aja kagak bisa, gitu, saudara. Tiba-tiba, saudara, saya nggak bisa doa sama sekali. Doa baru 10 menit rasanya lama banget, gitu, saudara ya. Saudara, dan saya bilang, kenapa sih Tuhan? Tuhan bilang, supaya kamu tahu bahwa tidak ada satupun dalam hidupmu yang terjadi karena kekuatanmu, tapi karena anugerah. Saudara, kalau dulu saya kadang-kadang saya kelepasan tanpa sadar. Saya bilang, orang kok nggak efektif kayak begitu, ya, kerjanya pengangguran, gitu ya, nonton TV, sudah. Tiba-tiba Tuhan bisa buat saya bisa hobi banget nonton TV, gitu, tanpa sadar bisa 3 jam nonton TV, gitu, sudah. Dan saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, pada Tuhan berkata tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang punya kemauan baik. Tuhan bilang semua manusia itu jelek, hanya Tuhan yang menganugerahkan. Tapi jangan ini jadikan alasan ya. Terus saudara bilang, ya saya belum bisa berdoa karena belum turun anugerah Allah padaku. Saudara, usaha perlu, saudara ya, perjuangan perlu, saudara. Tetapi sadarlah, mau kasih karunia itu yang memampukan kita. Setiap usaha itu cuma membuka jalan, tapi untuk mencapai tujuan itu dibutuhkan kasih karunia. Karena di atas kayu salib dia berkata sudah genap. Jadi yang menggenapkan segala sesuatu dalam hidup kita adalah Dia. Kita itu cuma mulai. Ya, dikatakan kita cuma menabur. Siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Dalam segala hal tabur. Tabur ketekunan, tabur doa, tabur kerajinan. Tapi yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Karena itu jangan pernah berbangga kalau kita itu bisa menabur. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kalau saudara lihat kesalahan Daud yang pertama, saudara, itu musim perang. Nah, semuanya berperang, saudara, dia santai. Saudara, dia nggak mau ikut doa, setidak-tidaknya ikut prihatin, dengerin, saudara ya. Tapi dia malah santai. Yang kedua, saudara, lihat, pada waktu itu dia lihat perempuan sedang mandi. Kalau dia ambil sikap seperti Yusuf, dia lari, terjadi nggak? Ada dia lihat mandi, dia pelototin pasti. Siapa yang mandi ya? Ya. Nah, begitu dia lihat, oh lumayan nih perempuan ya, cakep. Kalau berhenti sampai di situ, terjadi nggak perzinahan? Enggak. Pakai nanya, siapa tuh orang? Saudara. Abis nanya ada taraf yang ketiga kan, dia panggil itu perempuan. Saudara, dan itu akan terus. Saudara, kelihatannya sepele, tapi itulah kehidupan. Banyak anak-anak Tuhan tidak pernah, saudara ya, anak Tuhan itu jatuh tidak pernah langsung jatuh dalam dosa. Saudara, beberapa bapak-bapak berkata kepada saya kan cuma ke karaoke, tapi saya bisa berhenti kok kapan saya mau. Kamu kira? Saudara, begitu mulai, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan kamu plak terikat. Saudara, yang satu berkata, ya saya waktu itu kepepet nyoba masturbasi. Tapi saya bisa kok berhenti kapan saya mau. Ada yang ngerokok, minum, semua berkata bahwa saya bisa berhenti kapan saya mau. Tapi ternyata dosa itu begitu menjerat, cepat sekali menjerat saudara. Nah saudara, dalam banyak hal, seringkali kita berpikir bahwa kita tahu dan kita bisa menguasainya. Tapi saya berkata hati-hati, ya hati-hati saudara. Yang kedua, karena itu ambil sikap seperti Yusuf.
Kalau saudara tahu bahwa itu kelemahan saudara, cepat lari, tinggalkan itu. Lari saudara. Dan jangan pernah main-main. Jangan pernah iseng-iseng nanya, gitu ya. Saudara, pada waktu saudara mulai iseng-iseng, saudara akan jatuh ke dalamnya. Saudara, kemudian masalah Daud dengan Batseba, saudara. Saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya, karena Daud punya semuanya, tetapi justru yang dia tidak punya, yang dia cari. Kalau gadis-gadis yang tercantik dikumpulin, dia nikahi, boleh nggak? Boleh. Peraturan saat itu berkata boleh. Kenapa nyari yang udah bekas? Benar kan? Saudara. Tapi itu manusia, hati-hati. Saudara, saya mau berkata, saudara punya apa yang saudara miliki. Dan begitu saudara tidak puas. Ya, saya lihat soalnya, suami-suami udah punya istri yang lemah lembut baik. Ya, ngelihat perempuan yang gualaknya minta ampun bisa berkata begini, lumayan juga ya, lucu katanya, saudara ya. Pendekatan, saudara. Saudara, dia, karena itulah manusia. Dia sebaliknya juga yang wanita. Ya, udah punya suami yang baik, memang agak kaku, ya, ya, terus kemudian kerja baik, semua baik, tapi nggak pernah romantisan. Lihat yang lain bilang, kalau dapat yang itu lumayan ya, yang romantis. Saudara, saya mau berkata itulah awal kejatuhan. Tapi itu bukan cuma soal itu, yang rohani juga begitu, saudara. Ya, yang dapat karunia nubuatan bilang, seandainya saya bisa khotbah kayak dia, wah lumayan bagus. Saudara, banyak kali, bahkan yang sudah di dalam satu gereja yang baik diberkati, dia bilang, kemarin saya ketemu dengan beberapa orang saudara di Jakarta, dia bilang ini, aduh, seandainya saya tinggal di Semarang, katanya ya, saya mau hidup dan bergereja di tempat Pak Agung, katanya gitu. Saya bilang, apakah itu membawa pasti ke pertumbuhanmu? Dia bilang, belum tentu, saudara, belum tentu. Dan saya berkata jelas tegas, saya bilang, saya suka hamba-hamba Tuhan besar, saya suka dengerin mereka. Tapi kalau saudara menjadi orang yang terus cuma dengerin khotbah tanpa saudara pernah masuk di dalam praktek, gak ada artinya. Karena saya sudah lihat saudara, banyak, saya punya pekerja banyak, saya kerja sama banyak orang. Yang paling parah, yang keluaran sekolah Alkitab. Gawat kan? Semuanya. Saudara. Makin rohani ya, makin banyak ngomong, tidak ada perbuatan. Tapi kalau belum kerja ngomongnya begini, belum waktunya, nunggu suara Tuhan. Kalau udah kelewat katanya kehendak Tuhan. Ya. Saudara ya, saudara masih mendingan yang nggak tahu apa-apa tapi banyak praktek, saudara. Ya itu jauh lebih baik. Sungguh saya sudah lihat soalnya, saudara ya. Saudara, tetapi bukan berarti saudara nggak boleh pergi ke hamba-hamba Tuhan. Ya, lebih gawat lagi, semakin dengerin hamba Tuhan banyak, semakin bingung, teorinya makin macam-macam. Saudara ya, makin bilang begini, nanti katanya kalau bertindak mendahului Tuhan. Ya, yang satu bilang nggak bertindak katanya salah. Ya. Bingung, saudara. Kenapa, saudara? Karena engkau tidak pernah, semua hidangan itu di atas meja. Tapi ambillah yang sesuai dengan kebutuhan. Karena saudara itu unik, nggak ada yang kayak saudara, nggak ada yang kayak saya. Dan Tuhan mengajar saya berbeda dengan mengajar saudara. Nah, nggak bisa saudara bilang harus kayak dia, nggak bisa. Saudara, cari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Cari cara Tuhan bicara khusus dengan engkau. Cari tuntutan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak akan menuntut lebih dari kekuatan kita, saudara. Kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan diombang-ambingkan. Nah, saudara, karena itu kita mau belajar, jangan seperti Daud. Ya, Daud punya semuanya, tapi justru yang dia ingini, yang dia tidak punya. Saudara, tapi itu dibuat oleh banyak anak Tuhan. Ya, dia sudah punya badan bagus, masih bilang, kalau yang kayak gitu baru oke, katanya ya. Bersyukur saudara. Punya anak laki pengen perempuan pengen laki, katanya. Aduh, orang itu memang heboh, saudara ya. Saudara, karena itu orang banyak nanya sama saya, kenapa sih nggak berdoa bu, minta anak perempuan? Kan bisa kan? Dia bilang gitu. Oh, saya selalu praktek, dia bilang gitu. Saya minta anak perempuan dapat perempuan, saya minta anak laki dapat laki. Saya katakan jelas, itu kamu, saya tidak. Saya minta Tuhan menentukan buat saya. Saya tidak akan pernah minta. Dalam segala hal dalam hidup saya tidak akan pernah minta, saudara. Saya tahu karena kalau saya minta belum tentu itu baik buat saya.
Saya bilang, Tuhan, saya mau berikan yang terbaik menurut Engkau buat saya. Jangan, bahkan saya kadang-kadang berdoa, jangan pedulikan perasaan saya, Tuhan. Kadang-kadang perasaan saya pengen ini, pengen itu, nggak usah dilihat, Tuhan. Kalau itu nggak baik, nggak usah berikan. Saya bilang, cabut. Saudara, saya sudah belajar itu dari kecil. Saya belajar dari kecil, saya berkata, sekalipun saya jatuh cinta dengan pria manapun, kalau itu bukan buat saya, cabut itu dari hidupku, Tuhan. Dan aku cuma mau yang daripadamu. Saudara, karena itu apapun yang terjadi, banyak orang tanya, lebih-lebih yang dekat sama saya bilang, sampai anak saya aja suka ngomong, ya dia bilang ini, Mama itu sukanya sama papa apanya sih? Katanya ya. Terus saya bilang, kenapa memangnya? Rasanya semua yang mama suka bukan model papa. Anak saya tahu, saudara ya, model saya sukanya apa gitu ya. Papanya, apa yang saya suka, papanya nggak suka. Apa yang papanya suka, saya nggak suka. Jadi dia tahu gitu loh, saudara. Beda banget mama papanya. Karena itu dia nanya, apa sih mah yang membuat mama itu suka sama papa? Kok dulu bisa jadi katanya ya. Padahal baru 7 tahun, saudara, sudah menganalisa, saudara ya. Saudara ya, karena nggak pernah ketemu, saudara. Hampir semuanya, saudara, makanan, cara pakaian, semuanya dia tahu bahwa saya sebenarnya bukan selera, satu selera dengan ayahnya, saudara. Saudara, tetapi kemudian saya berkata, satu hal saya berkata, saya jadi karena Tuhan yang suruh. Dan itu membuat semuanya jadi indah pada waktunya, saudara. Karena itu jangan pernah minta apa yang Tuhan tidak beri dalam hidupmu. Ya, karena yang Tuhan tidak beri dalam hidupmu, itu bukan bagian kita. Ya, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita lanjutkan, saudara. Sesuatu yang indah dari Daud adalah, kita lihat 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kita lihat di sini, Daud tidak berdalih sama sekali. Begitu ditempelak, dia bilang, ya, aku berdosa. Dia nggak bilang, tapi itu perempuan begitu menggoda, gitu ya. Kan bisa, saudara ya, ada aja alasannya. Dia nggak, saudara. Nah, saudara, banyak anak Tuhan setiap kali ditempelak dia bilang, tapi Bu, ya, dia yang bikin gara-gara, saudara ya. Tapi Bu, gereja saya yang menekan saya. Ya, tapi Bu, ya, orang-orang sekeliling kita yang nggak membuat saya bertumbuh. Saudara, orang yang suka berdalih, orang yang tidak bisa maju. Orang yang mau maju, orang yang berkata, benar Tuhan, aku yang salah. Aku ambil tanggung jawab itu. Dan aku mau kau didik, mampukan aku mencapai garis akhir. Amin, saudara. Karena itu jangan berdalih. Kita lanjutkan, saudara. Kita lihat, saudara, ayat 2 Samuel, tadi masih 12. Ayat 22, 23 dan 24. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia telah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Betseba istrinya. Sampai di situ. Saudara, kita lihat. Saudara, Daud ini berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Tetapi pada waktu vonis itu diberikan, Daud menerima dengan pasrah. Saudara, dan banyak anak Tuhan setelah dia berdosa, dikasih hukuman, ngomelnya segunung, saudara ya. Udah utang, saudara. Kemudian bangkrut, masih bilang, Tuhan, aduh, katanya ya, kenapa engkau tidak tolong-tolong saya? Saudara, terus ngomel, saudara. Saudara, udah nggak tahu diri, digebuk Tuhan, masih protes, saudara ya. Saudara, sering kali, saudara. Saudara, tapi kita lihat Daud. Saudara, putusan dia berusaha untuk menggerakkan hati Tuhan. Tapi begitu vonis itu dikasih, tek, dia bilang, ya sudah, aku bersyukur untuk itu. Bahkan dia mulai menghibur Betseba. Saudara, saudara belajar pada waktu saudara ditekan, pada waktu saudara sedang dalam masalah, justru hibur orang lain. Amin. Saudara, pada saat saudara justru pahit sekali, rasanya sedih, kuatkan yang lain. Saudara, saya sudah mengalami itu berkali-kali dalam hidup saya. Dan saya melihat selalu kekuatan Tuhan. Ya. Dalam hidup saya mengalami banyak sekali masalah. Ada yang bisa diceritakan, ada yang tidak, saudara. Tapi selalu, setiap kali saya menguatkan orang lain, kekuatan yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidup saya. Ada banyak alasan kadang-kadang untuk menyerah, saudara. Tapi saya berkata benar setiap kali. Saya lihat dalam segala hal. Pada waktu saya sakit sekali.
Dan Tuhan suruh saya untuk mendoakan orang lain. Justru pada waktu saya mendoakan sampai akhir, Tuhan sembuhkan saya, saudara. Ya, pada waktu saya benar-benar lemah, rasanya sampai udah gak kuat, saudara. Tapi pada waktu, saudara, saya mulai berdoa untuk orang lain, menguatkan yang lain, saya dikuatkan, saudara. Ya, kadang-kadang saya dalam suatu situasi yang sama sekali sebenarnya saya gak bisa khotbah, saudara. Tapi saya melihat setiap kali kekuatan Allah itu membuat saya tetap berdiri. Karena itu saya berkata, mari, kalau kita mau menjadi saluran, ya, maka kita memberkati orang lain. Saluran itu yang kena duluan, betul? Kena berkat, kena anugerah, kena segalanya. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kita lihat, saudara, sekarang mulai cerita tentang Amor dan Tamar, ya. Ini suatu kisah yang panjang, saudara, tapi memiliki akibat yang sangat fatal. Saudara, ceritanya Daud punya anak banyak. Tapi ini merupakan satu kelemahan dari Daud. Daud begitu berhasil dalam hubungannya dengan Tuhan, ya. Daud begitu berhasil dalam peperangan. Daud punya hati yang mengasihi Tuhan, tapi dia kurang mendidik anak-anaknya, ya. Dia kurang waktu untuk anak-anaknya, saudara. Saudara, dan ini saya mau tekankan dalam banyak kali hidup kita. Saudara, ingat urutannya: pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga baru pelayanan, ya. Jangan kebalik. Pelayanan menjadi nomor 2 dan keluarga menjadi nomor 3. Saudara, dan kemudian saudara, anak-anak Daud tumbuh dengan pribadi yang berbeda-beda, dan Daud tidak lagi sanggup memegangnya. Karena itu saya juga ingatkan pada banyak orang, pendidikan itu 0 sampai 12 tahun, ya. Itu paling efektif saudara mendidik. Di atas 12 tahun, 13 tahun ke atas, saudara cuma bisa mengarahkan, ya, dan mendoakan banyak-banyak, saudara. Saudara, karena itu ibu-ibu yang masih punya anak kecil, jangan pernah lewati umur 0 sampai 12 tahun. Saudara, saya diminta banyak orang untuk pergi keluar kota, keluar negeri, ya. Hari ini aja telepon 2 dari Palangkaraya, satu lagi dari mana lagi, dari Irian atau dari mana, saudara, dari NTT, saudara. Wah, terus mereka bilang kapan, ya, kapan kesini? Dan saya berkata enggak, saya tidak akan keluar kota untuk masa-masa ini, dan saya tidak akan keluar negeri kecuali liburan. Mereka bertanya, kenapa sih? Ya, saudara, masalahnya karena buat saya sangat penting untuk mendahulukan keluarga daripada pelayanan. Ya, apapun, saudara. Omongan orang boleh berkata saya terikat, omongan orang boleh berkata bahwa saya tidak mau melayani, saya berkata maafkan. Tapi saya akan mendahulukan keluarga sebelum anak-anak saya cukup besar untuk saya tinggal. Saya tidak akan pernah tinggal. Saya akan mendampingi mereka sampai saya benar-benar bisa lepaskan mereka. Nah, saudara, Daud memiliki satu kesalahan yang fatal. Dia kurang memperhatikan anaknya, dan pada waktu itu Amnon jatuh cinta dengan Tamar. Dia nggak kenal karakter anaknya, ya. Karena itu pada waktu Amnon bilang, "Pah, tolong dong biarin Amar datang nyuapin saya." Kalau dia tahu karakter anaknya, dia tahu, oh yang model ini licik nih, hati-hati, kan benar begitu. Saya punya anak 2, saya tahu persis, saudara, ya. Yang satu tulus setulus merpati, saudara. Yang satu punya 1000 akal, saudara, ya. Dan kalau cerita yang satu separuh kebenaran, saudara. Jadi saya tahu dia nggak bohong, tapi separuh kebenaran, ya, saudara. Jadi saya sudah tahu persis. Misalnya, saudara, barusan ini anak saya ulang tahun dan dia punya kolam, saudara, ya. Kolam kecil buat berenang. Padahal itu di depan mata saya, saudara. Saudara, 2 anak saya datang dari sekolah, adiknya tantang kokohnya main di kolam itu. Main, dia bilang siapa yang jatuh duluan, basah, itu yang kalah, saudara, ya. Saudara, terus kemudian, ya jelas kokohnya kan lebih gendut, saudara. Jadi dalam waktu 5 menit adiknya dibanting, jatuh, basah, saudara. Nangis, ngamuk, saudara. Kokohnya harus basah karena dia basah, saudara. Tapi di depan saya udah selesai, papahnya pulang. Papahnya pulang, dia ceritanya begini adiknya. "Pak, tadi Koko jegurin saya di kolam, bener nggak?" "Bener." Tapi dia nggak cerita bahwa yang nantang siapa? Dia, saudara, ya. Jadi papanya bilang, "Bener kok." Dan Kokonya ini nggak pernah punya hati untuk membela hati, nggak ngerti lagi caranya bela. Jadi waktu tanyain papanya, "Bener kamu jatuhin dedek ke situ?" "Iya." "Bener kamu banting dedek ke situ?" "Iya." Terus saya diam aja, saudara, ya. Tapi setelah mereka pergi, saya bilang, "Kamu nggak tahu ceritanya, dedeknya yang ngajarin, ya, dedeknya yang menantang, saudara." Saudara, kenapa? Karena saya kenal. Ayahnya kan cuma ketemu sore, ya. Dia nggak tahu bahwa anaknya yang bungsu itu, maksudnya yang nomor 2 sebelum yang ini, saudara, oh itu lihai sekali, ya. Saudara, dia nggak bohong, tapi ceritanya perlu dikoreksi, saudara.
saudara, dan dia juga nggak tahu bahwa yang gede itu sama sekali, saudara, tidak bisa membela diri sama sekali, saudara. Karena itu, tapi saya bersyukur saya boleh kenal mereka jelas, saudara. Jadi saya, kalau anak-anak saya yang kedua cerita, saya udah bilang, tapi yang disembunyikan apa? Gitu ya. Joshua duluan ya, gitu ya. Terus dia bilang, iya sih, gitu ya. Terus saya suka bilang sama dia, Jos, kamu kok berusaha nipu mama sih? Orang mama itu dulu kayak kamu kok. Saya bilang gitu ya. Jadi saya tahu liku-likumu, saya bilang. Saudara, dia suka ketawa, saudara, dan dia bangga kalau dia persis mamahnya, padahal mamahnya jelek, saudara ya. Saya juga berhasil menipu banyak orang karena begitu, saudara. Saudara, tapi seperti itulah, saudara. Orang tua harus kenal anaknya. Kalau tidak, dia akan menimbulkan sakit hati buat anak-anaknya, saudara. Karena ada anak yang kelihatannya keras, tapi hatinya baik, saudara. Ada yang anak kelihatannya begitu baik, saudara, yang beliin, saudara ya, hatinya licik. Dan apakah kalau kita punya anak seperti itu kita harus benci? Enggak. Kita harus didik semuanya di dalam jalan Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dan kemudian saudara, pada waktu itu Tamar datang dan ceritanya diperkosa sama Amnon. Saudara, Daud marah, tapi Daud tidak menghukum Amnon. Itu menimbulkan sakit hati di dalam hidup Absalom. Saudara, dia berpikir seorang ayah yang dipuja tapi nggak bisa bertindak adil, saudara. Dan itu menimbulkan satu kepahitan yang luar biasa dalam hidup Absalom. Sampai dia menunggu tuh nggak sedikit loh, saudara. Dia menunggu hampir 2 tahun untuk Daud bertindak. Tapi Daud tidak pernah bertindak. Saudara, kemudian akibatnya Absalom mengambil tindakan untuk membunuh Amnon. Saudara, kita nggak mau bahas tentang Absalom saat ini, tapi kita mau bahas tentang Daud. Saudara, ini satu peringatan yang sangat keras. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Alkitab berkata itu, saudara. Karena saya melihat seringkali bapak-bapak tanpa sadar menyakiti hati anaknya. Dan itu menimbulkan perkara yang fatal. Saudara, saya membaca sebuah buku. Itu khusus buku tentang bapak-bapak, saudara ya. Bagaimana bapak-bapak itu bisa begitu menyakiti hati anak-anaknya. Persoalannya selalu sepele, dia nggak sangka. Salah satunya ini seorang anak hamba Tuhan. Dia lahir itu persis hari Minggu pas papahnya mau khotbah. Ya, pas papahnya mau khotbah, mamanya sakit melahirkan. Saudara, sehingga anaknya ini dari kecil papahnya suka guyon ngomong begini. Kamu itu loh selalu ganggu pelayanan papa. Lahir aja milih waktunya papa khotbah. Kan sepele kan? Saudara, tapi ini anak selalu merasa sakit hati. Dia pikir, ya saya anak yang selalu membawa masalah. Papa lebih menyintai pelayanan daripada aku. Aku lahir aja sudah menyebalkan buat hati ayah. Kemudian anak itu tumbuh. Setiap kali anak itu nakal di gereja, dia dicubit sama ayahnya atau dipukul, dia bilang gini, kamu itu anak pendeta, harus jaga nama baik papa. Ya, kalau dia melakukan sesuatu, dia bilang kenapa orang lain boleh, saya enggak? Dia bilang, ya karena kamu anak pendeta, anak orang lain kan bukan anaknya pendeta. Jangan bikin malu papa. Saudara, akhirnya dalam usia yang cukup remaja, dia jatuh ke dalam pergaulan bebas, saudara ya, keluar dari rumah. Dia nggak bisa sama sekali, saudara, untuk menyintai Tuhan. Kenapa? Karena buat dia Tuhan itu selalu figur yang harus dijaga kehormatannya, tapi tidak pernah menerima dia apa adanya, saudara. Dan dia sengaja ingin mempermalukan ayahnya tanpa sadar itu di dalam, dengan cara berzina, minum minuman keras dan semuanya. Karena dia bosan dengan satu tuntutan demi tuntutan dalam hidupnya. Saudara, hatinya sakit. Yang kedua, saudara, ya, kesaksian yang kedua juga sepele. Ayahnya itu punya peraturan yang sangat kuat, saudara. Sampai kalau anaknya nggak baca Alkitab itu digebuk, saudara. Ya, ayah, padahal itu baik, maksudnya baik, saudara. Saudara, tapi ayahnya tidak tahu bahwa setiap kali, saudara, itu menimbulkan ketakutan. Sampai akhirnya, saudara, anak itu duduk di gereja aja bisa gemetar, saudara. Dia berpikir kalau saya salah pasti Tuhan pukul. Ya, dalam banyak hal, saudara. Dalam banyak hal seperti itu dia takut. Jadi dia nggak pernah bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia nggak bisa merasakan apa-apa. Ya, hati anak ini hancur karena sikap ayahnya. Dia lebih baik bohong daripada ngaku, karena kalau ngaku pasti dihukum, saudara. Sebaliknya, saudara, kalau dia nggak ngaku, dia tahu Tuhan pasti tahu. Jadi dia tahu Tuhan nggak berkenan sama dia. Jadi fatal, saudara. Sampai akhirnya dia, saudara, dia juga akhirnya jauh dari Tuhan. Nggak pernah ikut Tuhan, nggak pernah berdoa, sampai ketemu dengan seorang konselor Kristen, saudara. Dan kemudian dia berkata begini,
dia nangis, dia bilang, iya aku gak pernah berani sama Tuhan, karena dia pasti sudah siap menghukum aku. Saudara, dan pada waktu itu saudara, sampai diomongin apapun buntu. Ini anak ketakutannya itu sudah sampai mengerikan, padahal sudah remaja, sudah besar, sudah 28 tahun. Saudara, akhirnya konselor Kristen itu berkata, nih Alkitab, dia bilang, kamu kan kalau nggak baca Alkitab kan digebukan sama ayahmu. Iya, bakar sekarang, dia bilang. Dia bingung, kaget, seumur hidup dia nggak pernah dengar Alkitab boleh dibakar kan. Ini kudus saudara katanya ya. Aduh, taruh bawah aja kagak boleh. Aduh saudara, kudus. Konselor Kristen ini bilang, bakar. Kalau Tuhan marah, biar Tuhan sambar sama kita dengan geledeknya atau dengan apa deh, dia bilang begitu. Saya mau lihat. Sudah dia bilang, enggak saya nggak berani. Ya udah kalau nggak berani sini saya yang bakar. Saudara ya, kita akan lihat. Saudara dibakar, ini sampai dibakar sungguhan Alkitab saudara. Habis dibakar nggak terjadi apa-apa. Terus diajak berdoa, dia bisa nangis, dia bilang, Tuhan saya yang salah. Saya yang takut sehingga tidak berani mendekati Engkau. Dan anehnya sejak Alkitab itu dibakar, dia malah baca Alkitab, berdoa, semuanya saudara ya. Dia kembali sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena berhala itu, hukum itu sudah dipatahkan, diganti kasih saudara ya. Saudara mungkin bilang, kalau kualat dong bakar Alkitab, siapa bilang? Saudara, ini cuma kertas. Tapi kalau ini dihidupkan, dia akan menjadi firman Tuhan yang berkuasa. Saudara, dan itu begitu banyak. Saya waktu baca buku itu sampai berkata, Tuhan benar. Banyak orang tua tidak pernah mengerti. Ya, ada orang-orang anak-anak yang disakiti karena ayahnya, saudara, menginginkan dia jadi seperti ayahnya. Ya, ada anak-anak yang disakiti, saudara, karena tuntutan-tuntutan, karena ayah yang tidak pernah mengerti, saudara. Saudara, dan anehnya 90% ya di data saudara sakit hatinya itu sama ayah, nggak sama ibu. Aneh ya saudara ya. Saudara, cuma ya memang ada yang karena ibu, tapi itu ibunya yang udah alkoholik, yang udah aneh, yang ngaco lah istilahnya ya. Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga yang normal, rupanya yang paling banyak menyakiti hati anak-anak itu adalah ayah. Karena itu sampai firman Tuhan jelas berkata, hai ayah-ayah, jangan sakiti hati anakmu. Karena itu saya mau berkata pada sore hari ini, Daud memiliki kesalahan yang fatal. Dia menyakiti anaknya. Dia nggak pernah peluk Tamar pada waktu Tamar diperkosa. Dia nggak pernah datang, dan itu menghancurkan hati anak-anaknya. Banyak bapak-bapak berpikir kalau anaknya nangis, udahlah gue nggak tahu mesti ngapain, ya urusan ibu. Dia nggak pernah berani memeluk. Banyak anak pada waktu Absalom kembali, dia mengharapkan Daud berkata, aku mengasihimu, aku rindu engkau. Daud menyintai Absalom enggak? Menyintai. Waktu Absalom mati dia nangis enggak? Setengah mati, nangis. Tapi sayang Daud tidak pernah mengatakan itu. Dan Absalom tidak pernah mengerti. Saudara, karena itu ayah-ayah belajarlah untuk mengatakan. Mengatakan. Walaupun saudara berkata, rasanya aneh lah ya. Ayah-ayah kan sukanya maunya yang normal-normal, jangan yang terlalu didramatisir katanya ya. Jangan yang suasananya yang aneh-aneh, saudara. Saudara tak bisa katakan. Karena kalau tidak, aku akan mengalami hal-hal seperti yang Daud alami. Saudara, kita lanjutkan, saudara, kita tutup pasal 15 ayat 23 dan 26. Sesuatu yang sangat penting sebelum kita menutupnya, terakhir. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, kesalahan Saul adalah pada waktu dia sudah punya kerajaan itu, ya dia pegang, dia takut itu diambil daripadanya. Saudara, dan banyak anak Tuhan seperti itu. Pada waktu dia dulu miskin, nggak apa-apa. Tapi setelah dia punya kekayaan, dia takut jatuh miskin lagi. Saudara, dia mulai terikat dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Ya, ada orang yang sudah punya anak. Ya, pada waktu dia punya anak, dia takut untuk anaknya dibawa pulang oleh Tuhan. Dia mulai terikat dengan itu. Dia mulai terikat dengan suami, ya, yang sudah punya pacar, takut nanti pacarnya dibawa, saudara. Tapi Daud berkata, juga pelayanan. Kalau sudah pelayanan di atas, takut buat turun ke bawah, saudara. Saudara, tetapi Daud berkata,
Kalau itu memang kehendak Tuhan, jadilah. Aku bersedia. Saudara, artinya Daud siap ditaruh di mana saja. Ya, dia ditaruh di atas, oke. Ditaruh, dibalikin lagi ke bawah, oke. Ya, semua yang dia punya diambil, oke. Dia bersedia. Asal itu kehendak Tuhan. Saudara, kalau dalam hidupmu engkau menyadari ini, bahwa semua yang kau miliki itu kehendak Tuhan, engkau tidak akan pernah khawatir, engkau tidak akan pernah takut. Ya, saya belajar hari lepas hari, bahwa apa yang Tuhan beri, Tuhan bisa ambil kapan saja. Tapi saya bersyukur, karena saya tahu dia selalu memberikan yang terbaik. Sudah, dia memberikan yang terbaik. Karena itu saya nggak pernah merasa bahwa saya akan tetap untuk mengurusi satu yayasan. Saya bilang itu punya Tuhan. Hampir semua kekayaan yayasan tidak ada yang pakai nama saya. Sudah, sengaja. Nah, kecuali kalau orang yang ngasih ngotot harus pakai nama saya. Nah, padahal sebenarnya saya bisa bilang, wah nanti gimana kalau anak buah saya nggak beres? Saya bilang itu urusan Tuhan. Tuhan yang menjaga. Bukan urusan saya. Karena saya tahu itu bukan punya saya, tapi punya Tuhan. Saudara, karena itu biarlah dalam hidup kita. Kalau sudah tahu itu, sudah tidak akan terlalu khawatir. Sudah lihat anakmu dan sudah berkata itu punya Tuhan. Sudah lihat suamimu sudah punya Tuhan. Sudah tahu sudah di atas, sudah diturunkan, sudah akan berkata terima kasih Tuhan, aku bersedia. Dan kalau hatimu tetap seperti itu, engkau tetap seorang hamba dan Allah lah yang terima kemuliaan, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Pada sore hari ini hamba sudah menyampaikan apa yang kau mau. Bapa, buat kami mengerti bahwa ada banyak hal di depan kami yang bisa membuat kami jatuh. Ada banyak hal Tuhan yang makin hari makin licin Tuhan. Tapi hamba percaya engkau sanggup menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beri kepada kami pengertian dan kedewasaan. Buat kami menanjak dan tidak menurun Tuhan. Supaya kami tinggal di dalam hati-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Jabarkan lebih dalam lagi kepada anak-anak-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.